ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على صلاته، صلاة الله وسلامه على نبيه جاء بالتوحيد وقد عرى الدين عن التوحيد وعلى آله وصحبه وحزبه أما بعد. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah sehingga kita masih bisa duduk di salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid, dan Allah masih memberikan kita kesempatan, hidayah dan taufiknya untuk masih bisa bersujud di masjidnya. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu sebagaimana yang sudah kita ketahui, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, mungkin tinggal hitungan hari. Oleh karena itu, dengan hati yang bergembira sekaligus tentu kita ingin menyiapkan keperluan-keperluan untuk menuju Ramadan ini. Salah satu keperluan yang sangat penting adalah yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kultum kita pada hari ini berdasarkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan siapa saja yang tidak bertaubat maka mereka adalah orang yang zalim. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Fa wallahi, demi Allah, inni la atubu fil yaumi ma'ata marrah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh demi Allah, kata Rasulullah, saya bertaubat setiap hari 100 kali. Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah ayat lagi, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah kalian semuanya agar kalian menjadi orang-orang yang berjaya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini turun di Madinah, atau dalam bahasa yang lain ayat Madaniyah. Tentunya khitab atau ayat ini ditujukan langsung kepada para sahabat. Jadi para sahabat diperintahkan saat itu untuk bertaubat. Seperti mana yang kita dengar bagaimana perjuangan ibadah wara' para sahabat, tapi mereka tetap diperintahkan untuk bertaubat, apalagi kita manusia biasa. Makanya ulama itu membagi taubat ini ada 3. Taubat orang yang awam seperti kita inilah. Dulu kita mungkin sering meninggalkan salat, untuk Ramadan ini kita tekadkan tidak pernah lagi meninggalkan salat. Mungkin dulu senang salat sendirian, di bulan Ramadan nanti kita tekadkan untuk sering-sering salat berjamaah. Dulu mungkin masih minum khamar, mungkin masih makan yang haram, di bulan Ramadan ini kita bertekad untuk menjauhi itu semua. Ini taubat kita, ini taubat orang awam. Kemudian taubat orang khusus. Taubat orang khusus ini di atas itu lagi. Barangkali dia itu kurang khusyuk dalam salatnya, dia bertobat, nangis-nangis karena tidak khusyuk. Tinggal salat tahajudnya, dia nangis-nangis. Ini taubat di atas itu lagi. Maka mungkin barangkali disitulah kita setiap salam, setelah salam kita astagfirullah, astagfirullah. Kita tidak membaca langsung alhamdulillah sudah melaksanakan salat, tidak. Tapi yang dahulu kita baca astagfirullah. Saya minta ampun kepada Allah, karena mungkin dalam salat kita ada khusyuk, masih memikirkan rumah, keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian tingkatan yang paling tinggi lagi adalah ini taubatnya para nabi, taubatnya para siddiqin, yaitu taubat mereka yang lupa 1 detik dengan Allah. 1 detik lupa dengan Allah, mereka bertaubat. Ini taubatnya para nabi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu inilah di antara luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ini tidak berdosa, kalaulah kita ini tidak pernah bermaksiat, maka manusia ini akan dihilangkan. Maka Allah datangkan lagi generasi yang bermaksiat, berdosa, kemudian dia bertaubat. Jadi Allah selalu menunggu taubat kita. Allah selalu menunggu kita bersimpuh di hadapannya. Ya Rabb, wahai Tuhanku, tidak ada lagi tempat saya mengadu bertaubat hanya kepada Engkau. Saya pernah melakukan ini, melakukan ini. Ini adalah suatu amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin kita belum mampu menjadi orang muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang muhsin. Sesungguhnya Allah mencintai orang bertakwa. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang sabar. Tapi ada satu cinta yang bisa kita raih, yaitu innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Ketika orang taubat tersebut dicintai oleh Allah, pasti berpengaruh dengan hatinya. Ketika seseorang tersebut dicintai oleh Allah, berpengaruh dengan kondisi dan hatinya. Maka itu merupakan bekal yang harus kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan, 1 hari atau 2 hari lagi ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Luasnya rahman Allah, ampunan Allah ini, Allah tutup aib-aib kita. Kita punya aib, punya kekurangan. Oleh karena itu, makanya ada satu kisah ketika Sayyidina Ali, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, ketika dia ingin menghukum seorang pencuri. Dia ini mencuri. Kemudian pencuri ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, maafkanlah saya. Ini pertama kali saya mencuri," katanya. Setelah terbukti benar-benar dia sudah mencuri, Ali memutuskan dia tetap dipotong tangannya. Setelah tangannya dipotong, Ali bertanya lagi, "Sudah berapa kali engkau mencuri? Engkau maling?" Maka orang ini menjawab, "Sudah sekian kali." Jadi ada kata-kata Ali yang perlu kita pikirkan bersama. Kemudian Ali mengatakan, "Benarlah, sesungguhnya Allah tidak menghukum kesalahan di pertama kali." Mungkin kita bukan melakukan kesalahan pertama kali, mungkin sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali, tapi Allah tetap tutup kekurangan dan aib kita. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala masih menunggu rintihan kita, taubat kita untuk menuju Ramadan, sehingga hati kita tidak puas, hati ini tidak pernah kenyang nantinya membaca Al-Quran, dan tetap istiqamah tarawih sampai imam salam, dan bisa menjaga perkataan-perkataan kita di bulan Ramadan nantinya. Kaum muslimin rahimakumullah, karena makna dari taubat ini adalah hati yang hancur, hati yang remuk. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang bertaubat? Ketika itu hatinya remuk, hatinya hina, Rasulullah mengatakan posisi seseorang yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Kenapa demikian? Karena itu posisi kita hina di hadapannya. Karena ketika itulah hati kita merasa hina, merasa remuk, merasa pecah di hadapannya. Maka ada sebuah asar mengatakan, "Di manakah saya bisa menemukanmu, ya Allah?" Allah menjawab, "Pada hati orang-orang yang remuk karena aku." Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita berniat dan berazam untuk menyambut Ramadan ini dengan hati bergembira dan hati yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami banyak pelajaran, yaitu contoh daripada bapak kita, ayah kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika dia melakukan satu kesalahan langsung dihukum, turun ke dunia, tapi seolah-olah Allah mengatakan, "Wahai Adam, engkau datang kepadaku bak raja, tetapi sekarang engkau datang kepadaku seperti hamba sahaya yang datang kepada raja. Wahai Adam, engkau turun ke dunia dan engkau selalu minta untuk kembali ke surga." Oleh karena itu, kaum muslimin, Rasulullah menegaskan, betapapun dosa kita, "Ya bna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, summa astaghfartani ma kana minka ghafartu laka wa la ubali." Wahai anak Adam, selama engkau masih berdoa mengharapkan ampunannya dan engkau minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan, wala ubali, aku tidak peduli. Ya bna Adam, law balagat dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, walaupun dosamu penuh langit, kita tidak tahu yang mana yang langit, penuh langit oleh dosa saya ini, summa astaghfari, tetapi engkau minta ampun kepada Allah, ghafartu laka wala ubali, ghafartu laka, saya akan ampuni. Walaupun dosa kita ini penuh bumi ini, kita tidak tahu berapa kilometer, juta kilometer bumi ini,
tetapi ketika dia datang kepada Allah tanpa syirik, maka Allah akan ampunkan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang melampaui batas, wahai orang-orang yang pernah berdosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha mengampuni segala dosa. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, kita bangga, kita bergembira, kita mempunyai Tuhan yang sangat pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, Allah menunggu kita. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.